atas ke tingkat atas ke lantai 2. Lantai 2 setiap malam. Nah, sekarang mungkin teman-teman pengen tahu istilahnya Mas Nanda ini pengalaman mistisnya itu dari umur berapa. Nah, kesempatan di kali ini aku mau nanya nih ke Mas Nanda. Mas Nanda ketika tahu Mas Nanda bisa melihat hal-hal gaib itu dari umur berapa, Mas? Jadi gini, sebelumnya awal mulanya saya 5 tahun udah komunikasi sama namanya kuntilanak. Jadi pada saat 5 tahun itu tempat ibu saya kan tingkat, di keluar masuk tingkat. Setiap malam tuh saya digendong melayang ke atas. Kemana tuh? Ke atas, ke tingkat atas, ke lantai 2. Lantai 2 setiap malam dibawa tuh dilihat lagi. Nah, saya mengetahuinya itu pada saat saya sudah mengasah keilmuan, mendalami keilmuan. Jadi saya dibilang anak-anak, dunia saya dulu itu gelap banget ya. Habis itu ibu saya naik haji, saya dapat hidayah. Bisa saya bilang dapat hidayah untuk masuk ke salah satu padepokan. Satu padepokan, saya masuk ke padepokan itu, muncullah potensi saya. Itu kalau nggak salah, saya lupa pas 18 tahun atau 12 tahun. Pas 12 tahun itu saya lupa. Pas ke salah satu padepokan itu, udah saya punya potensi lah. Potensi dulu basic saya adalah pengobatan, Mas. Basicnya pengobatan. Saya kembangin lagi sampai saat sudah bisa berinvestasi. Jadi emang dulu untuk pengobatan itu ibu saya sih yang tahu saya. Ibu saya yang tahu saya adalah saya tuh dia tahu saya bahwa dia melihat saya itu beda dengan yang lainnya. Coba kan masa kecil dulu kan saya nggak tahu. Saya tahunya bisanya mijet, alhamdulillah sembuh kayak gitu ya. Saya mengetahui hal itu pada saat saya sudah mendalami keilmuan. Saya flashback, pantesan ya 5 tahun itu gue bisa komunikasi sama kuntilanak gitu. Walaupun 1 sampai 2 tahun itu udah biasa untuk melihat hal kayak gitu ya. Cuma sampai saat ini sosok kuntilanak itu masih muncul. Saya bisa bilang si cantik itu. Oh iya. Baru tahu maksudnya yang gendong Mas Nanda masih sekarang atau si cantik itu. Itu pas proses gendong itu fisiknya atau cuma fisik ya, Mas? Itu Allah, itu betul-betul demi Allah. Ini bahasanya visualnya ini badan saya. Digendong Mas ini, Mas. Saya ke atas jalan, dia buka pintu tempat ibu saya itu biasanya jam 2 pagi. Kan ibu bapak saya udah mimpi lah. Nah, saya dibawa ke atas. Terus udah tuh jalan-jalan di situ, dibawa lagi, terus digetaknya gini. Kayak gitu. Setiap malam. Terus saya flashback sampai umur, sampai saya sudah masuk SD. SD udah. Terus saya belum lamanya saya tanya sama saya, Mah, sini penunggunya siapa sih? Ada sosok wanita di bawah tangga. Oh gitu. Jadi ya saat ini juga si cantik itu ikut sama saya. Cantik sama saya lah, mana-mana. Jadi kalau berarti kalau di kan waktu kecil umur 15, misalkan sekarang udah 20 tahunan. Si cantik itu mukanya masih sama atau masih sama? Mengikuti perkembangan itu? Enggak, masih sama. Yang saya lihat sih masih sama ya. Nggak tahu sih kalau itu yang dia itu cantik, emang cantik. Maksudnya cantik lah, nggak mukanya nggak jelek lah. Makanya saya bilang si cantik kayak gitu. Cuma teman-teman saya aja ngomong, wih, lu kok lagi syuting, kenapa jangan bawa-bawa si cantik? Nggak kelihatan wibawanya kayak gitu, malah mayu saya. Makanya kadang kalau nggak saya kembali ya begitulah efeknya si cantik ini mungkin. Apa itu yang bikin wajahnya Mas Nanda glowing gitu? Enggak, kalau yang glowing ini adalah wudhu.
Ada yang nanya juga mas, itu lipstiknya nomor berapa? Itu bukan lipstik nih. Asli berarti ya? Asli. Kalau saya lihat sih asli, jadi emang nggak ada tambahan. Jadi nggak pakai lipstik. Oh enggak. Nah yang penasaran rahasia Mas Nanda ya air wudhu ya mas. Wudhu, kalian wudhu aja, selawat, pasti wudhu gitu aja. Cuma kalau saya kan suka nyuci muka, pakai sabun pepaya lah. Produknya apa? Pakai sabun pepaya aja itu bagus. Pepaya. Bagus. Yang merek apa? Namanya apa ya? Saya lupa itu. Kan kali aja pengen ngikutin ya. Dia lagi ngiklanin saya nggak mau. Oh iya. Canda. Sabun pepaya kan ngiklanin saya kan gitu. Sabun pepaya, pokoknya sabun pepaya itu bagus muka. Saya bikin glowing lah. Itu gitu. Iya banyak pokoknya banyak produk di luaran sabun pepaya. Nah beli aja lah. Yeah. Yang itu nggak mahal kok. Nggak mahal. Saya sih nggak mahal lah. Maksudnya untuk glowing itu nggak usah mahal. Pakai sabun pepaya aja cukup. Nah terus kalau aktivitas selain ke goib itu apa? Saya IT. Saya sebagai IT yang sebenarnya kalau saya bilang dukun, saya bukan dukun. Saya emang utamanya saya juga di IT sih. Saya sebagai IT, salah satu database, sistem networking, semuanya. Tapi kalau mau nitip nge-hack bisa ya mas? Boleh. Nggak sih, canda. Aktivitas sehari-hari di IT. Itu maksudnya kan beda nih mas. Iya. Beda jurusan. Siap. Maksudnya di sisi lain kita IT, Mas Nanda IT, kemudian di sisi lain sebagai main goib lah. Pawang demit. Gimana masalah mensinkronisasinya? Jadi sebetulnya sih saya akan menjadi pawang demit. Kalau saya pawang demit itu kalau lagi dibutuhin aja sih, asal lagi dibutuhin. Cuma untuk yang utamanya adalah sebagai IT sih, sebagai IT. Bahasanya kalau saya jadi dukunnya itu kalau lagi ada yang mau minta pengobatan ataupun apa, itu saya jadi dukun lah. Cuma ya utamanya sih sebagai IT sih. Selama pengalaman pengobatan nih mas, pernah ngalamin yang kayak misalkan ada orang kayak meski santai di guna-guna gitu, pernah mas? Ya, jadi saya punya pengalaman pada saat itu di wilayah Tanah Abang, ada yang terpulang sama yang menghubungi saya bahwa ibunya itu disantet lah, diguna-guna ataupun ditembak lah, kalau bahasa kita itu tembak. Nah, ibunya itu mempunyai tempat makan padang, dan dia bisa dibilang banyak lah pengunjungnya. Dan dia juga yang buat yang masaknya dia pun. Nah, pada saat itu tangannya itu kayak bahasanya ke tusuk paku di sini. Jadi nggak bisa ngapain. Nggak bisa ngapain. Mau diapainnya sakitnya minta ampun. Cuma kan kalau saya kan nggak bisa menjudge bahwa kena santet enggak. Jadi sebelumnya saya tanya sudah ke medis belum, sudah sejauh apa ke medis, kayak gitu. Nah, tutup nggak? Tutup dulu. Nah, ganti ya sebentar. Nanti beli mainan. Jadi gini, ya itu, jadi dia kayak tertusuk paku dan tangannya harus dilepai. Nah, dia tanya saya sudah ke medis, maksudnya ke medis itu sudah sejauh apa? Sudah mas, sudah sampai cek lab ataupun apa lah yang medis lakukan, cuma saya nihil. Oke, saya kesana, saya cek emang kayak ada paku yang nancep di sini. Jadi saya benahin, alhamdulillahnya sehat, alhamdulillahnya. Atas izinnya Allah pun juga sehat. Setelah itu seminggu selang itu saya biasa sholat malam. Nah, di sholat malam itu sejadah saya, pada saat saya mau melipat sejadah itu ada paku mas begini, gitu. Paku segini. Itu padahal pas sholat nggak ada apa-apa. Cuma saya logika dulu, ada paku pintu kali kan. Pintu kok sepanjang ini, nggak mungkin nih. Ingat, keingetan. Oh iya, saya harus
main santet pas itu. Nah itu alhamdulillahnya nggak tembus ke saya mas. Kalau tembus ke saya nggak tahu udah jadi apa saya. Itu pengalaman paling buat saya gokil sih. Habis itu saya dipesan sama teman saya, hati-hati kalau saya mau pengobatin santet ataupun apa. Itu yang paling itu sih mas. Yang paling fatal yang saya alami itu ya habis ngobatin santet, besoknya itu saya dikasih paku segini. Itu apa ya? Itu mungkin bisa juga nyerang bahan. Iya. Jadi santet itu bahasanya gini, yang menyembuhkan santet itu lebih bahaya sih. Soalnya pelaku santet sama penyembuh santet itu nanti akan ngadu nih mas. Siapa yang nyembuhin dia nih? Nah, habis itu si dia nih nyembuhin. Nah, yang pelakunya ini akan nikat dia. Maka sampai ada yang sampai meninggal ada juga. Makanya teman-teman saya atau sesepuh saya itu mengatakan bahwa lihat lu lawan lu siapa. Bahasanya level lu setinggi apa, sejauh apa, apakah lu masih di atasnya, apa seimbang atau di bawahnya. Kalau di bawahnya lebih baik angkat tangan gitu. Kecuali emang temen-temen mau backup. Kalau untuk non medisnya banyak juga, cuma ya non medis banyak juga sih baca. Berarti setelah pengalaman itu nggak nanganin santet lagi? Sejauh ini alhamdulillah belum ketemu sih mas klien lagi. Maksudnya klien yang kesantet ya. Ke non medis itu belum. Kalau ke medis masih banyak lah. Kalau ke hal guna-guna gitu? Nah itu guna-guna dalam hal kena pelet atau kenapa? Sejauh ini belum ada. Itu misalkan ada wanita yang ke guna-guna, efeknya bisa sampai dia menikah ataupun apakah harus ada yang diambil? Nah gini sebetulnya mas, ada juga yang DM sama saya bahwa mas, gue kena pelet nih, kayak gitu katanya gitu. Aku kena pelet nih, saya tanya, kok kamu bisa tahu kena pelet? Soalnya kena pelet itu nggak mengetahui bahwa dianya kena pelet. Seandainya Mas Andita kena pelet nih sama saya gitu ya, misalkan. Habis itu Mas Andita itu kena pelet sama saya. Kenapa tuh? Yang namanya efek pelet itu nggak akan mengetahui mas. Kecuali gini, kok gua nunduk sama nih cewek ya. Nah itu ada mindset bahwa gue itu kena pelet sama tuh cewek. Ya. Tapi kan di sisi lain ada hal lain yang menyebabkan kenapa nih gue nunduk sama cewek gitu. Entah dia mungkin baik ataupun segi apanya kan kita nggak tahu. Jadi untuk pelet itu kita nggak mengetahui sih. Yang bisa mengetahui lawan jenisnya, sendiri temennya atau siapanya gitu. Kok si A suka ngelamun ya, suka ngelamun aja. Habis itu si A kok jadi nunduk banget sama dia ya, padahal dulunya benci banget. Nah itu yang awam bisa melihat hal itu. Kalau yang awam ya untuk melihat temennya kena pelet ataupun apa dengan hal kayak gitu. Misalnya dia nggak suka ngelamun, suka komunikasi baik, tiba-tiba suka ngelamun, suka bengong. Nah itu bisa itu kan. Kalau suami nunduk sama istri itu beda. Itu apa ya? Suami tak apa sih sebenarnya itu susis. Bukan kena pelet itu. Bukan kena pelet. Sayang ya. Iya. Berarti apa ya? Kalau orang-orang awam melihat kondisi temannya atau saudaranya berubah drastis, mungkin salah satu faktornya mungkin karena itu. Bisa juga itu. Penyembuhannya mas? Biasanya? Penyembuhannya itu kita cleansing mas. Biasanya kita cleansing, biasanya kalau yang dekat-dekat katuk datang gitu, ataupun bisa lewat open healing saya kan open healing itu untuk penyembuhan segalanya, insya Allah kayak gitu. Medianya apa sih mas? Foto atau rambut? Kalau misalnya yang khusus bukan open healing ya, khusus itu saya cuma minta fotonya sama nama. Nah dilihat dulu sejauh level peletnya itu, sejauh apa level peletnya. Kalau emang level peletnya sudah sejauh udah tinggi ya mesti bisa ketemu langsung atau gimana gitu. Tapi untuk si orang yang mau melet itu biasanya emang medianya foto atau rambut? Nah metodenya banyak. Yang pelaku pelet itu metodenya banyak.
Ada yang lewat foto, ada lewat minyak, macam-macam sih metodenya. Nah, mau yang lewat ini bisa nggak? Cincin ada aja. Biasanya kalau taruh sini ini ya, dibalik, kalau ada aja, ada aja. Banyak sih metode untuk melet siapapun bisa. Metodenya apa banyak lah. Ada yang lewat foto, lewat apapun ada. Banyak lah, banyak banget sih metode pelet itu. Cuma ya untuk penyembuhannya itu macam-macam juga banyak. Nah terus untuk Mas Nanda sendiri kan ketika mulai merambah ke dunia YouTube tuh tahun kapan sih Mas? Saya juga awal-awalnya memang belum kenal nih sama Mas Nanda nih. Tiba-tiba muncul sosok seorang Nanda. Oh iya. Udah 2 tahun yang lalu Mas. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya lupa itu. Jadi dulu saya sebagai backup doang, backup pada saat syuting di channel lain, saya dipanggil untuk nge-backup supaya tidak ada gangguan apapun itu. Nah habis itu diminta untuk masuk, ya udah saya ikuti. Kayak gitu lah mulai awal. Nah sekarang juga masih di YouTube ini ya Mas. Maksudnya untuk YouTube yang konten ada Mas Nanda. Iya. Alhamdulillah saya masih dipanggil lah. Masuk ke TV ya, alhamdulillah. Semoga buat pengalaman lah. Biar panjang. Amin. TV di YouTube. Amin. Siapa lagi ya? Berarti maksudnya sekarang ke ini nih Mas ke koleksinya mungkin. Oke, ke pusaka. Koleksinya Mas Nanda apa aja Mas? Saya ambilin ya. Ya boleh.